Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu dalam situasi yang mungkin agak berbeda karena kebetulan saya berada di studio. Biasanya saya hanya menyampaikan lewat jarak jauh ya dari kota saya. Nah, ini alhamdulillah bisa hadir langsung di pusat. Nah, tema kita pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang spirit doll yang disebut juga dengan boneka arwah, yaitu suatu boneka yang diyakini ada arwah yang masuk ke dalamnya. Yang arwah itu ada yang meyakini itu adalah arwah bayi yang mati di aborsi. Ada juga yang berkeyakinan itu arwah gentayangan gitu ya. Akhirnya itu masuk ke situ. Ada juga yang saya baca di artikel itu ada arwah yang dimasukkan oleh pemuka agama tertentu dari Thailand, yaitu biksu di sana, kan mayoritas di sana beragama Buddha ya. Nah, setelah didoakan itu ada arwah yang masuk ke boneka itu. Jadi itu maka dari itu disebut spirit doll ya, boneka arwah atau boneka nyawa. Jadi dianggap boneka itu ada nyawanya. Nah, karena ada nyawanya itulah maka dia diperlakukan seperti bayi yang hidup, seperti itu, sehingga diberi makan, kemudian ada yang diberi minum, dan mereka memperlakukan secara sangat hati-hati. Bahkan ada sebagian maskapai tertentu yang menyediakan tempat duduk itu dijual untuk boneka ya. Dan nanti ketika pramugarinya itu berkeliling kan ya, dia menemui penumpang-penumpang, dia akan bertanya pada boneka itu gitu, mau minum apa gitu, mau minum apa atau makan apa. Jadi ditawari seperti makhluk hidup ya, atau seperti bayi yang hidup gitu. Nah, jadi ini fenomena yang bisa kita lihat terakhir-terakhir ini di sebagian selebriti itu juga fenomena ini tumbuh ya, dan kemudian menjadi viral dan banyak komentar-komentar yang memberikan kritikan. Nah, di samping keyakinan tadi bahwa ada keyakinan bahwa boneka itu ada arwahnya atau ada nyawanya, itu juga ada suatu keyakinan bahwa boneka itu bisa membawa keberuntungan bagi yang mempunyainya. Ya, mereka itu kadang tidak mau bilang ini boneka itu membeli, tapi mereka mengadopsi. Jadi istilah yang dipakai untuk anak-anak biasanya kan ada anak adopsi. Kalau ini boneka adopsi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi fenomena spirit doll itu. Nah, bagaimana sebenarnya syariat Islam itu memandang spirit doll ini? Nah, di dalam kajian saya ini spirit doll ini hukumnya haram untuk dijadikan mainan dan juga haram diperjualbelikan, tidak boleh ya bagi umat Islam untuk bermain dengan spirit doll, kemudian juga memperjualbelikan spirit doll. Ini suatu hal yang bertentangan dengan Islam ya. Apa alasannya? Ada dua alasan yang paling pokok. Yang pertama adalah ada keyakinan yang batil yang sebenarnya sangat jauh dari akidah Islam, yaitu keyakinan bahwa boneka itu mempunyai arwah atau mempunyai nyawa dari orang yang sudah meninggal atau mungkin bayi gitu. Kalau saya baca di media itu bayi yang diaborsi meninggal dunia, lalu nyawanya gentayangan atau penasaran lalu masuk ke dalam boneka ya. Nah, sebenarnya begini, kalau dalam akidah Islam yang namanya seseorang itu sudah meninggal dunia, itu mereka berada di alam yang namanya alam barzakh.
ketika nyawa seseorang itu sudah ada di alam barzakh, itu dia sudah tidak bisa lagi berinteraksi dengan manusia hidup. Jadi yang disebut dengan arwah gentayangan itu sebenarnya tidak ada di dalam konsep Islam, itu tidak dikenal. Arwah gentayangan, apalagi ada semacam hantu-hantu dan sebagainya, nanti ada penjelasannya. Tapi pada dasarnya kalau arwah atau nyawa seseorang yang sudah meninggal, dia itu akan tertahan di suatu alam namanya barzakh, dan itu tidak ada hubungan sama sekali dengan makhluk hidup. Dia tidak bisa kemudian masuk lagi ke dalam nyawa boneka, masuk ke dalam manusia atau tumbuhan atau apa, enggak bisa, ya. Di dalam ayat-ayat Quran itu banyak ayat yang menerangkan adanya alam barzakh ini, yang intinya ayat-ayat tentang barzakh ini menyebut bahwa nyawa manusia ketika sudah berada di alam barzakh ini sudah tertahan dia sampai hari kiamat. Nah, nanti di hari kiamat itu nyawa ini akan kemudian disatukan kembali dengan badan manusia, sebagaimana dalam surat At-Takwir, ya, surat At-Takwir ayat 7, wa idzan nufusu zuwijat. Hari kiamat itu hari ketika nyawa itu dipasangkan kembali dengan badan. Jadi selama mereka di alam barzakh, mereka itu adalah nyawa yang tertahan di suatu alam namanya barzakh. Barzakh itu artinya dinding, suatu kayak semacam penghalang yang itu tidak memungkinkan kita ini nyawa itu kemudian bisa berhubungan dengan manusia, apalagi gentayangan, apalagi masuk ke dalam boneka, itu tidak dibenarkan oleh akidah Islam, ya. Nah, mungkin sedikit saya jelaskan yang terkait dengan ada satu fenomena yang disebut tahdzirul arwah atau menghadirkan arwah, termasuk dalam, kalau di Jawa itu ada yang namanya permainan jailangkung itu, ya. Yang kadang-kadang jailangkung itu ditanya mengenai sesuatu, dia menjawab itu bisa tepat gitu. Ya, namamu siapa? Lalu jailangkung itu membuat tulisan. Nama saya misalnya Budi. Dia bisa membuat tulisan Budi. Kamu lahir di mana? Di Pekalongan misalnya, ada tulisan. Dia menulis Pekalongan. Kamu lahir tahun berapa? 1969 misalnya. Itu ada yang bisa pas seperti itu. Nah, ini sebenarnya itu apa? Apakah itu berarti itu nyawanya si Budi itu keluar dari alam barzakh lalu masuk ke permainan jailangkung, lalu ketika ditanya dia bisa bergerak-gerak, kalau ada alat tulisnya dia bisa menuliskan huruf-huruf yang bisa dibaca. Nah, sebenarnya fenomena itu kalau dalam akidah Islam itu disebut jin korin. Jadi setiap manusia itu akan selalu ada jin yang menyertai diri kita dalam semua aktivitas kita, ya. Nah, itu namanya jin korin. Kecuali dalam dua aktivitas, dalam hadis diterangkan, kecuali ketika seseorang itu buang air besar dan ketika berhubungan badan, berhubungan seksual. Itu dua kegiatan yang itu jin korin tidak mengetahui. Tapi di luar itu dia tahu. Dan ini dijelaskan juga oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah mengatakan tidaklah seorang manusia kecuali ada jin korin yang menyertainya. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau juga demikian? Iya, tetapi alhamdulillah Rasulullah mengatakan jin itu sudah masuk Islam sehingga tidak memerintahkan kepada aku kecuali kebaikan. Ya, jadi kalaupun ada fenomena-fenomena, misalnya ada boneka yang mungkin dia bisa mempunyai suatu kekuatan gitu, ya. Nah, itu sebenarnya adalah jin korin dari seseorang, bukan nyawa atau ruh dari orang itu tidak mungkin, karena Islam itu sudah tegas ada yang namanya alam barzakh. Nyawa manusia tidak bisa gentayangan, itu sudah jelas, ya. Jadi oleh karena itu ini yang alasan yang pertama mengapa boneka spirit doll itu haram kita gunakan untuk mainan, ya, atau kita perjualbelikan, karena ada keyakinan yang bertentangan dengan Islam, yaitu
keyakinan bahwa arwah itu atau nyawa manusia itu bisa masuk ke dalam boneka. Ini tidak mungkin, di dalam akidah Islam itu tidak dibenarkan. Ya, karena nyawa manusia sudah berada di alam barzakh, itu tidak bisa ada interaksi dengan manusia hidup. Kecuali menurut sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh, itu hanya bisa di alam mimpi. Itu kemungkinan bisa, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi misalnya kita mimpi ditemui ayah kita, padahal ayah kita udah almarhum misalnya ya. Nah, itu saja kemungkinan yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya dalam kitabnya Ar-Ruh ya. Tapi di luar itu nggak bisa, apalagi main jahe langkung, main spirit doll dan sebagainya nggak bisa. Nah, jadi itu alasan pertama mengapa spirit doll ini bertentangan dengan akidah Islam. Kemudian alasan yang kedua adalah ada keyakinan bahwa kalau orang memiliki spirit doll lalu ada keberuntungan yang berpihak kepada dia. Nah, ini juga suatu keyakinan yang bertentangan dengan Islam, karena yang bisa memberikan manfaat dan memberikan mudorot kepada manusia itu semuanya adalah Allah, tidak ada yang lain. Jadi kenapa manusia sakit, kenapa manusia kecelakaan, kenapa manusia mendapat kesehatan, kenapa dia mendapat rizki dan sebagainya, semua manfaat dan mudorot itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ayat-ayat Quran yang menjelaskan ini ada belasan ayat yang secara makna yang bisa dikandungnya itu adalah makna yang qat'i, ya, makna yang tegas bahwa manfaat dan mudorot itu tidak ada yang menimbulkannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi saya kira ini dua alasan utama yang dari situ saya mengambil kesimpulan ini tidak boleh atau haram hukumnya bermain spirit doll ini, karena ketika orang bermain ya atau mungkin menjual belikannya itu akan menjadi sarana kepada yang haram, yaitu dianutnya keyakinan yang batil atau tersebarnya keyakinan yang batil yang bertentangan dengan akidah Islam. Ya, itu saya kira penjelasan ringkas saya mengenai spirit doll ya. Jadi kalau saya ingin menegaskan ya kepada teman-teman semua, kepada umat Islam ya, ini yang seperti ini harus segera diakhiri lah gitu ya. Juga khususnya kepada teman-teman artis atau selebritis atau YouTuber ya, janganlah kalian tuh mencari uang dari AdSense di YouTube itu dengan menginjak-injak ajaran Islam. Tolonglah ini ya, khususnya yang muslim-muslim itu janganlah Anda mencari uang itu dengan merusak akidah umat ya. Carilah dengan cara yang halal, jangan pura-pura mempunyai spirit doll tapi sebenarnya itu bertentangan dengan Islam. Hentikan itu semua. Jangan cari uang dengan AdSense di YouTube dan segala macam, tapi kalian itu merusak akidah umat Islam ya. Oke.